Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraskeun deui kisahna Wali Songo, yaitu Raja Majapahit diajak masuk Islam. Setelah semakin banyak pengikutnya, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid. Dan konon kabarnya dalam mendirikan masjid itu sebagian besar mendapat bantuan dari Raja Charmain. Setelah beberapa bulan setelah beliau membangun masjid, kemudian mendirikan pondok pesantren, tempat pendidikan kadar-kadar muslim sebagai generasi penerus dalam berjuang menyebarkan Islam ke seluruh Jawa dan Nusantara. Pada yang pertama telah diceritakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan sebagai seorang tokoh ulama yang hanya mengurusi keagamaan saja, melainkan juga selalu memikirkan tentang perekonomian masyarakat. Oleh karena masyarakatnya adalah pertanian, maka beliau selalu mencari jalan keluar untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat agar kehidupannya menjadi lebih meningkat, sehingga orang akan tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada usaha untuk merubah kehidupannya, tentu saja nasib mereka akan tetap begitu saja, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan dirinya sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Oleh karena itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai gagasan mengadakan proyek pengairan, yaitu dengan jalan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang gambut. Dengan demikian, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panenan bertambah meningkat. Dan para petani pun setelah itu hidupnya menjadi tenang dan makmur. Walaupun Syekh Maulana Malik Ibrahim telah berhasil memakmurkan dan mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik dan sekitarnya, namun ada satu hal yang menjadi pikiran beliau. Karena Gresik adalah termasuk bagian dari wilayah Majapahit, beliau sangat cemas dan khawatir kalau seandainya seluruh rakyat sudah memeluk Islam, sedang Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya masih tetap beragama Hindu. Apakah akhirnya tidak timbul pertentangan antara rakyat dan rajanya? Karena itu, setiap beliau memberikan wejangan-wejangan kepada murid-muridnya dan masyarakat, diutarakan bahwa sebagai rakyat harus tunduk dan patuh kepada rajanya, selagi raja itu tidak memerintahkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ajaran Islam. Apa yang diajarkan oleh beliau kepada rakyat itu sesuai dengan pesan Rasulullah yang berbunyi, Alal mar'il muslimi sam'a wa ta'ata fi ma habba wa kariha illa ayyu'mara bi ma'siyati. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahnya dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui kecuali jika perintah maksiat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan Al-Quran sendiri menyatakan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada yang memegang pemerintahan dari kamu. Di samping menyadarkan rakyat melalui ajaran Allah dan Rasulnya, masih juga beliau mempunyai rakyat khawatir. Jangan-jangan Prabu Brawijaya berbuat semena-mena terhadap rakyatnya yang beragama Islam. Demi mencegahnya kemungkinan tersebut, beliau berpendapat tidak ada jalan lain kecuali mengajak Raja Brawijaya untuk masuk Islam. Kemudian rencana itu disampaikan kepada Raja
Cermain yang sudah lama menjadi sahabat, dan Raja Cermain pun ternyata sudah lama juga mempunyai kebiasaan seperti itu. Maka pada tahun 1321 Masehi, Raja Cermain beserta putrinya yang bernama Dewi Sari menyebut Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik untuk diajak bersama-sama pergi ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya. Setelah semua maksudnya disampaikan, ternyata Prabu Brawijaya menolak ajakan mereka itu dengan cara diplomatis, mengatakan bersedia saja masuk agama Islam asalkan Dewi Sari yang cantik jelita itu juga bersedia untuk dipersuntingnya sebagai istri. Mendengar pemerintahan Prabu Wijaya yang sedemikian, maka Dewi Sari dan Raja Cermain juga mengajarkan seseorang yang masuk suatu agama dengan dilatar belakang kepentingan duniawi jelas akan mengakibatkan hal yang tidak baik dan merusak nama kebesaran Islam. Setelah itu rombongan Raja Cermain yang bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggalkan Majapahit, sementara beristirahat di Gresik sambil menunggu selesainya perbaikan kapal untuk kembali ke negeri Cermain. Menurut riwayat, ketika rombongan Raja Cermain beristirahat di Gresik, terserang wabah sehingga mereka banyak yang mati, juga Dewi Sari. Akan kematian Dewi Sari, beritanya sampai ke Majapahit, maka Prabu Brawijaya yang menaruh hati kepada Dewi Sari itu datang ke Gresik beserta punggawa kerajaan untuk bertakziah dan diperintahkan kepada punggawa kerajaan untuk menyelesaikan pemakaman Dewi Sari di desa Gadan itu dengan upacara besar-besaran. Setelah upacara pemakaman, maka rombongan dari Cermain pun terus berpamit kembali ke negerinya. Sedang Prabu Brawijaya yang masih di situ setelah melihat situasi di Gresik tiba-tiba saja mempunyai rasa kekhawatiran akan rakyat Gresik yang beragama Islam memberontak dirinya sebagai raja yang masih beragama Hindu itu. Maka itulah Prabu Brawijaya membuat taktik dengan cara menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim agar diperintahnya sendiri di bawah kedaulatan Majapahit. Walaupun dalam penyerahan itu Prabu Wijaya tidak mengatakan isi hati sebenarnya, tetapi Syekh Maulana Malik Ibrahim telah menyadari bahwa beliau mendapat amanat dari sang Prabu agar mendamaikan masyarakat Islam terhadap rajanya. Dengan tulus dan ikhlas Syekh Maulana Malik Ibrahim menerima amanat Raja Majapahit karena semua itu sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, yang artinya tiada kebaikan dalam sebagian besar dari bicara-bicara mereka kecuali siapa yang menganjurkan sedekah atau mendampaikan antara sesama manusia. Demikianlah riwayat perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dapat kami ceritakan. Mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kita yang sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan Islam di zaman yang serba modern ini. Wallahu a'lam bishawab.